Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, khusus pada Ketua Yayasan Gereja Sehat Istana Al Ustadz Burhanuddin di Mojokerto. Kemudian yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Gereja Sehat Istana, dan tak lupa yang kami hormati pula para trainer yang tidak dapat kami sebut, dan yang kami trainer atau pemateri kita pada malam hari ini, Bapak Sigit asal Riau, dan yang kami bantukan kita pelatihan bekam ahli utama angkatan kedua pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di malam di sesi dengan materi kita yaitu keluhan ambien. Untuk mempersingkat kita pada malam hari ini, mari kita mulai materi kita pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Sigit asal Riau. Waktu dan jaringan kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas masalah ambien. Jenis-jenis pengertian ambien atau wasir. Pengertian ambien adalah kondisi di mana pembuluh darah di sekitar anus dan itu membengkak dan meradang. Ini bisa menyebabkan rasa sakit, pendarahan, dan ketidaknyamanan saat buang air besar. Ambien biasanya terjadi pada orang yang sering sembelit, kelebihan berat badan, atau sedang hamil. Terus jenis-jenis ambien. Terdapat jenis-jenis ambien yaitu ambien internal. Terjadi ketika pembuluh darah di dalam anus dan rektum membengkak dan meradang, biasanya tidak menimbulkan rasa sakit, namun dapat menyebabkan pendarahan saat buang air besar. Yang kedua, ambien eksternal. Terjadi ketika pembuluh darah di luar anus membengkak dan meradang, dapat menyebabkan sakit, gatal, dan pendarahan. Gejala ambien eksternal ini lebih mudah terlihat dan terasa dibanding dengan yang internal. Terus faktor terjadinya ambien. Beberapa faktor terjadinya ambien yang memicu terjadinya ambien antara lain: 1. Tekanan pada pembuluh darah di sekitar anus dan rektum yang meningkatkan akibat sembelit kronis, diare kronis, atau mengeden terlalu keras saat buang air besar. Yang kedua, kehamilan. Karena janin yang berkembang dalam rahim dapat menekan pembuluh darah di sekitar panggul dan memicu timbulnya ambien. Yang keempat, obesitas atau kelebihan berat badan.
obesitas atau berat badan karena terlalu berat yang berlebihan. Dapat menekan pembuluh darah di sekitar anus dan rektum. Yang kelima, kekurangan aktivitas fisik atau gaya hidup yang kurang aktif yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan pada pembuluh darah di sekitar anus dan rektum. Faktor genetik, di mana orang dengan riwayat keluarga yang memiliki ambeien cenderung lebih berisiko terkena kondisi ini. Yang tujuh, mengkonsumsi makanan yang kurang serat, karena serat membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit yang dapat memicu terjadinya ambeien. Tanda-tanda gejala ambeien. Berikut adalah beberapa tanda gejala yang terdapat terjadi pada seorang yang mengalami ambeien. 1. Pendarahan saat buang air besar yang biasanya terjadi pada saat ambeien internal. Darah dapat muncul pada tisu toilet atau terlihat di permukaan feses. Rasa sakit atau ketidaknyamanan di sekitar anus terutama pada ambeien eksternal. Yang ketiga, pembengkakan atau benjolan di sekitar anus yang dapat terlihat dan terasa pada ambeien eksternal. Yang keempat, gatal-gatal atau iritasi di sekitar anus. Yang kelima, nyeri saat duduk. Yang keenam, keluarnya lendir dari anus. Yang ketujuh, kesulitan dalam buang air besar. Titik-titik ambeien yaitu terdiri dari 1 kahlil, 2 kitem atau tulang ekor, yang ketiga makidatain, yang keempat talwara, 2 pinggang, yang kelima paha, yang keenam titik keluh. Nah, ini perlu saya tambahkan yang belum terdapat di dalam modul ini, itu di sekitar samping paha kanan kiri, ya, di belahan itu. Dari pas di tulang ekor langsung pakai kop yang ukurannya sesuai dengan bokong. Jadi pas di pinggir anus tapi di tepi bokong kanan kiri gitu posisinya. Seperti itu. Dan biasanya ini kalau yang ambeien yang udah parah biasanya saat dibekam itu darahnya akan banyak. Makanya di sini kalau bisa ya dilakukan bertahap. Karena bagi yang belum pernah bekam pun bisa berkemungkinan akan mengalami lemas atau pingsan biasanya. Itu kalau dia belum pernah. Tapi kalau udah pernah atau sering nggak masalah, aman. Karena yang sudah saya alami darahnya itu banyak. Dari pinggang sampai ke bokong itu semua akan terisi darah. Itu kalau yang ambeien. Nah, ini akan berbagi tip lagi untuk penanganan tapi di luar daripada bekam. Tip di luar daripada bekam itu menggunakan teknik kai. Kai itu menggunakan kelapa. Jadi kelapa itu untuk bagian yang tangkainya dipotong rata, yang bagian bawah atau yang lancipnya itu dibentuk, dikupas kulit yang luarnya itu disesuaikan dengan posisi bokong. Gunanya itu untuk diduduki nanti kelapanya itu. Ya supaya kena nempel ke anus, nyaman didudukin. Nah, itu. Teknik caranya itu kelapa tersebut dibakar di tungku. Diganggang, ngarani digarang gitu, di bara kalau bisa ya di bara. Diganggang di bara gitu sampai posisinya panas. Nah, setelah diterapi tadi bisa pasien itu suruh menduduki tadi kelapa tadi. Makanya sebelum dibakar itu dibentuk dulu sedemikian rupa posisi nyaman saat didudukin dan posisi pun menempel semua antara anus, bokong, kelapa, tapi nyaman posisinya. Itu teknik kai namanya, menggunakan kelapa. Dan teknik itu ini dibagi dari guru besar saya, alhamdulillah 80% tingkat keberhasilannya itu. Selain daripada titik bekam.
Dan kalau titik bekam tadi itu yang perlu ditambah itu yang di belahan bokong kanan kiri dari titik tulang ekor terus turun dia ke bawah. Makanya kopnya agak kecil-kecil gitu, merapat sampai ke bawah. Itu yang sudah saya alami. Dan kalau memang darahnya terlalu banyak, saya anjurkan untuk bertahap, apalagi kalau orangnya yang belum pernah dibekam sama sekali. Monggo, ada yang tanyakan? Baik, silakan. Arif mungkin. Saya sementara sedikit. Assalamualaikum Tapi Ustaz tadi, Kit. Waalaikumsalam. Oh, Yang dimaksud belahan bukan sama dengan gambar yang ini yang di apa itu? Gambar orang yang pada kaki kanan kiri itu, yang di bukan, bukan. Jadi itu pas di atas tulang ekor itu kan ada belahan bokong, terus tengahnya kan anus. Nah, di situ di atas anus di sudut belahan bokong itu saya tambahkan. Iya, gitu. posisi di atas anus ya. Iya, ya kalau kita pandang kayak gini namanya penterapis itu ya kita tidak boleh sungkan, malu ataupun jorok, tidak bisa. Karena ini memang penanganan penyakit ya, istilah dalam menolong, bukan yang lain. Ya memang udah risiko seperti itu. Termasuk besok kalau ada penanganan prostat, nah itu titik bekamnya pun ya itu tadi sebagai penterapis dan si pasien itu nggak boleh malu, nggak boleh canggung karena yang kita kerjakan menterapi. Nah, ini cuma tambahnya itu aja di belahan tadi. Jadi di samping belahan itu dari tulang ekor agak kopnya agak besar, tembus besar nggak masalah. Terus ke bawah itu jadi dua sisi kanan dan kiri bokong itu di atas lubang anus posisinya. Jadi posisinya pas tengah-tengahnya itu ya, di bawahnya yang ada di apa tuh? Di gambar kan ada titik dua di bokong itu bawahnya agak masuk dikit gitu ya, kanan kiri gitu ya. Iya, betul. Titik tulang ekor itu yang tengah satu Ya, titik, ya itu kan tulang ekor. Nah itu ya. yang bukan dirapatkan, agak turun, kasih ada 2 atau 3 kop kanan kiri, sesuaikan dengan ukuran bokongnya. Seperti itu. Belum ada di gambar ini yang saya nilai ya. Nah itu. Yang lainnya oke, sudah pas. Untuk pantian normal ya, satu kali panti aja ya. Pantian kondisi darah, tengok kondisi darah dan kondisi fisik pasien. Biasanya kalau ambeien ini darahnya cenderung banyak sekali biasanya. Tapi kan kita nggak pasti semua pasien itu sama. Nah, jadi kalau darahnya kurang maksimal bisa diulang 2 kali. Kalau kondisinya banyak, kan nanti kita kerjakan dari pinggang dulu itu. Kalau kondisi darah itu penuh-penuh, ya dilakukan sebaiknya bertahap kalau orang itu belum pernah mengalami bekam. Tapi kalau sudah pernah balik kalah pasang kali jalan lah banyak masalah. Berarti untuk urutan pertama kahil langsung pinggang ya, kahil pinggang ke bawah terus baru bertahap ke bawah gitu ya, Iya, Ustaz ya. iya betul. Ini langsung pinggang ke bawah. Itu kalau bisa penataan itu nggak masalah, lebih baik, nggak ada solusi itu kalau bisa rapat. Efeknya beda soalnya kalau agak renggang sama rapat itu beda, biasanya beda. Nah, tadi yang menggunakan teknik lapa itu sangat mujarab juga. Jadi setelah bekam, coba diambilkan kelapa hijau, yang bagian tangkainya itu diratakan, yang bagian lancipnya itu dibentuk, dikupas kulitnya pakai yang golok tem dibentuk. Kira-kira sudah nyaman didudukin, nah baru diganggang di atas tungku. Setelah itu panas, kiranya udah bisa didudukin. Itu perpaduan kain namanya dan bekam.
insya Allah hasilnya maksimal. Istilahnya sekali terapi ada hasilnya, bisa dirasakan sama pasien, insya Allah. Ada lagi yang dipertanyakan selain itu? Untuk gambar di ini yang sesuai dengan di apa itu di layar kan itu ada itu ya paha kanan kiri agak rapat sama bawah bokong itu kan juga sampai melingkar ya. Itu juga persis kayak gitu atau sesuai dengan titik titik atas titik apa itu? Titik gambar atau sesuai dengan gambar ini yang kita pakai? Oh, bisa dipakai semua, Mas. Jadi gini ya, titik inti yang gambar ini, titik inti yang gambar Iya. dan saya tambah lagi itu yang di bokong belahan bokong kanan dan kiri. Ini ditanya pasien, biasanya yang digambar yang ini pixar itu ada keluhan bisa kita tambahkan tuh. Tapi kita mengikuti titik ambien yang inti dulu yang ada simbol GSI-nya ini. Nah, biasanya itu ada contoh gambar yang pernah hitam. Itu ada tanda gambar panah itu. Itu terjadi karena itu angin dan itu jalani titik standar yang dari MGS ini bisa tanya ke pasien itu yang di bokong itu atau enggak kita coba kita tekan ada rasa pegal enggak, kalau masih ada kita tambahkan. Nah itu contohnya setelah dipegang dia menghitam titik garis biru kan, nah itu tandanya toksin di situ numpuk. Dan titik anus termasuk titik untuk jantan itu memang dari bawah juga, bahkan kejantananmu sama, dia dari bawah kebanyakan, itu dari ke bawah. Kan untuk vitalitas itu banyak yang dari bawah malahan, bukan dari atas sebenarnya. Kalau dari atas normal, tapi aliran dari bawahnya enggak sehat, lancar, sama, masih mempengaruhi. Wah, masuk ambien ini, pakainya ada ini di bawah bokong ini, itu sangat bagus juga dilakukan. Tapi yang kita garis apakan, yang sudah disertifikasi oleh GSI ini, yang apa namanya modul yang sudah tertera di sini, yang hijau. Ada lagi? Halo? Kok nggak ada suaranya? Oh, Mungkin yang lain. Menambahkan Pak. Mau tanya? oke. Halo. Oke, monggo. Kalau saya itu kadang-kadang pakai kop Samura. Nah, kalau pakai kop Samura itu kan ukurannya standarnya. Standar. Kalau Ya, pakai kangsu itu harus apa rata. Maksudnya ukurannya semuanya itu sama. Pakai kangsu yang beda. Jadi nanti keluarnya dari sama semua. Gitu. ini dipertanyakan dalam hal apanya, gitu? Maksudnya ukuran kopnya atau gimana? Ya, jadi pertanyaan. Ini mengenai ukuran kop. Kan biasanya Oh ya, mengenai sebaiknya disamakan, istilahnya yin yang timbangan. Kalau dia berhadapan kanan dan kiri itu kalau bisa disamakan. Karena beda efek, beda rasa kalau sempat beda.
Makanya kalau saya menterapi itu kan kalau bisa dilihat itu dari instrumennya, dari penataan kopnya, dari ukurannya itu ada perhitungan semua ya, asal. Karena apa? Untuk hasil yang lebih maksimal tujuannya itu. Kalau saya terapi menggunakan pangsu karena ada ukuran besarnya, ada kecilnya gitu. Itu pun 2 set saya pakai biasanya. Karena yang besar itu kan cuma 4. Kalau instrumen kadang perlu 7 kop. Instrumen bunga lah contohnya. Sering saya pergunakan instrumen bunga. Itu 7 kop. Makanya saya gunakan 2 tempat. 2 box setiap saya merawat pasien. Karena itu untuk hasil yang lebih maksimal, sebaiknya selain tengok indah, itu pun hasilnya berbeda, lebih maksimal. Itu soal kop. Jadi dalam pembekaman ini nggak cuma kop, nggak cuma tatanan. Dari jarum pun kita perhitungkan. Jarum ada yang 21, ada yang 28. Nah, yang 21 pun ini ada banyak tipe. Ada kalau bisa pakai med. Nah, nanti untuk tingkatan parah, untuk kayak saraf gede, dia sakit pinggang tapi saat di kop med 21 nggak mau keluar darah. Itu saya gunakan kalau di sini saya jarum AM itu komplit sama pennya pasang. Bisa juga menggunakan Samora kalau yang bebas pena. Nah, kegunaannya itu mengangkat sebanyak-banyaknya karena penyakit itu di darah kotor tadi sumbernya. Jadi harus ada perhitungan semua antara jarumnya. Contoh bekam anak kecil itu dengan jarumnya, terus jumlah kopnya, terus susunan kopnya itu harus diperhitungkan. Jumlah darah keluar itu harus diperhitungkan semua supaya tadi hasilnya maksimal dan meminimalisir yang tidak diinginkan. Contoh kayak pingsan kalau darah terlalu banyak. Contoh blaster. Kenapa saya tidak menggunakan kop Kangzu walaupun itu bagus, mahal, bisa direbus, tapi saya jarang menggunakan sama bagian kepala atau telapak tangan. Karena saya gunakan kop Kangzu, nah itu kebanyakan perawan, kop Samora maaf ini. Kop Samora itu kebanyakan perawan blaster kalau saya pakai itu. Makanya saya gunakan Kangzu. Bahkan yang ukurannya kadang jumbo 10 cm, 9 cm itu maksudnya tertentu. Karena saat pasien itu di badannya itu banyak darah kotor dan angin, nah, itu rentan blaster. Sedangkan pengambilan angin itu tidak seperti ngambil darah kotor biasa. Memerlukan trik, memerlukan waktu yang lebih lama. Makanya kalau saya pakai kop yang kecil, yang merek Samora, pasti blaster jadinya. Gitu. Jadi dari diameter itu saya perhitungkan ya kalau nerapi diameter kop. Tapi ya tergantung kenyamanan juga. Beda-beda. Ada yang nyaman pakai Samora, ya monggo. Pakai Kangsu, ya monggo gitu. Cuman tadi kalau yang dia masuk angin bercampur darah kotor itu rawan dengan blaster biasanya seperti itu. Jadi harus disesuaikan lah medannya dan peralatannya itu harus disesuaikan. Monggo, masih ada lagi? Baik, mungkin Pak Muri punya pengalaman menangani pasien ambeien. Namanya penanganannya bagaimana? Pernah menangani pasien ambeien? Pak Nuri. Sementara belum, cuma kalau dari sekitar yang punya ambisinya banyak, cuma kemungkinan kan belum tahu bisa dibekam gitu aja. Iya, iya, iya. Kan Pak Farid siapa mungkin? tahu Itu kalau nanti perlu nangani maka perlu kejelasan juga. Iya, iya. Berarti nanti cuman itu bisa Mas. langsung. Cuman tadi kalau ada tetangga kena ambeien, dia belum pernah bekam sama sekali, lakukan secara bertahap dari pinggang dulu.
jangan langsung semua. Takutnya darah nanti banyak keluar, dia nggak tahan lemes. Tapi kalau kiranya darah keluarnya standar, bisa langsung banyak, nggak masalah, aman. Tuh. Paham. Oke. Tengok kondisi lah. Istilahnya kita tukang bekam kan tahu tolak ukurnya nanti. Kondisi fisik pasien, kondisi dalam apa, kan kita udah nampak tolak ukur itu nanti. Nanti paham sih. Dan tadi kai menggunakan kelapa, kai tadi jangan ketinggalan. Kalau bisa dalam setiap menangani ambeien, teknik kai tadi jangan ketinggalan. Harus dicoba. Kalau nggak ada tunggu, pakai kompor pun jadi. Dibakar sampai panas, nanti suruh didudukin kelapa tadi. Itu insya Allah hasilnya sangat maksimal nanti. Ini untuk kelapanya kelapa muda atau kelapa tua? Kelapa muda, karena kan dibentuknya kan gampang, dengan parang saja dibentuk, baru supaya nggak lancip, supaya nggak sakit, didudukin nyaman, baru diganggang. Nanti yang digunakan sabuk kelapanya itu ya. Iya, posisinya itu saat diganggang itu kan menyimpan panas. Ya. Menyimpan panas. Ini perpaduan kai namanya. Sekarang kai juga kan banyak juga dipadukan dengan jarum akupuntur, itu dibakar di atasnya supaya itu merambat ke dalam. Itu bisa. Terus tapi perpaduan kai dan bekam api. Itu pun bagus untuk masuk angin bekam api karena itu tadi perpaduan kai, uap panas tadi yang difungsikan di situ. Monggo ada yang ditanyakan. Azmi mungkin pernah menangani pasien ambeien? Pernah, tapi kok ini ya, belum maksimal, belum berhasil. Ya ini ada pasien ambeien, ya saudara dekat, ya bekam berapa kali ya, 2 kali, tapi masih keluarnya sama. Untuk ambeien ini kalau berak itu sih agak parah gitu loh. Itu gimana, mau tanya sih sebenarnya, titik bekam yang apa ya, kalau dikatakan sasarannya itu kalau ruang lingkup pantat aja gitu, kalau itu gimana? Itu kalau di titik itu kan di bawah tulang ekor ya, titik bekam ambeien itu ya. Ya. Kalau pantat sekeliling itu bahaya apa tidak? Pantat aja maksudnya. Masalah mas, tidak masalah. Kalau bisa memang itu posisi bekam itu di pinggir anus itu sebenarnya. Makanya tadi kita gunakan modul yang warna hijau ini yang udah berstiker GSI. Cuma tambahannya di atas anus itu kalau bisa sebenarnya seperti itu titiknya. Kalau bisa sambil jenting, pasien suruh jenting itu nggak salah. Gitu. Ya. Kalau ambil ini apa? Waktunya berapa hari? Minggu atau berapa hari? Itu ini yang ambeien ini berapa kali masih itu loh. Seminggu untuk penanganan penyakit yang khusus, biasanya saya pergunakan itu ambeien, tapi kalau sampai kombinasikan dengan kai kelapa tadi, insya Allah ada perubahan yang signifikan, Mas. Iya, bisa dicoba. Cukup 2 kali saja. Bahkan yang sudah mempraktekkan ini dari saya cerita, kawan-kawan yang sudah mempraktekkan itu
1 kali terapi dengan penggabungan Kai, insya Allah gitu, maksimal sekali gitu. Nah Yang ini untuk yang ini belum hanya dikasih sekali aja secara loh. umum. Iya, ya nanti kan kita bisa tengok kondisi pasien. Kalau memang masih belum juga bisa 2 kali gitu. Cuman tadi yang menggunakan penggabungan Kai dan bekam hasilnya jauh lebih signifikan daripada yang hanya dengan menggunakan bekam. Itu. Ya, ya. Nah, kalau ambien ini kan kalau sudah agak lumayan itu kan sudah diaba-abani kan pasien itu kan takut karena apa? Operasi kan. Kalau Ya, ambien itu pasti ambien itu kan lebih fatal juga. Soalnya kalau habis operasi kan ngapunten dubur itu mah kayak apa katanya itu? Loss itu kan katanya gitu. Artinya iya, iya itu. betul. Remnya Mm. apanya blok. Ya, makanya Iya, tadi saya kebanyakan sebelum seperti itu. daripada dia harus operasi. Soalnya testimoni ini sudah banyak, cerita dari guru saya, teman-teman saya itu sudah banyak hasilnya kalau menggunakan teknik penggabungan bekam dan Kai. Nah, kan kayak kelapa kan murah sih, paling Rp5.000 atau Rp10.000 1 bulat sudah bisa dibeli kan gitu, nggak mahal. Ini harus ini ya, harus bed rest ya. Iya, Terapi bekam. kalau bisa ya kayak muda yang masih segar gitu. Jangan yang kering, yang udah tua kering ya nggak bisa, masih muda itu. Nanti kalau yang udah kering tua dibakar ya kebakaran kelapanya nanti. Tapi kalau yang masih fresh, masih hijau, ya kan menyimpan panasnya tadi. Fungsi tepat tadi menyimpan uap panas tadi, menyimpan rasa panasnya itu. Iya, ya. Itulah yang untuk menekan pembuluh darah yang karena bengkak tadi, kena ambien tadi. Maka teknik Kai. Kalau kita kayak ini lapisan yang kerahnya udah hilang ya, soalnya kan dibentuk tadi ya. Kan dibentuk Iya, berarti kan lapisan kulit luar yang keras pasti udah hilang ya. dia dikupas, dikikis, dibentuk sedemikian rupa supaya didudukin pas pasien. Kalau tidak ya pasien itu suruh buat sendiri, suruh bentuk sendiri. Syaratnya pisaunya atau parangnya itu tajam sekali. Jadi enak, cuma dikikis gitu terbentuk gitu. Enggak payah. Syaratnya itu parangnya harus tajam. Gitu. Ada lagi? Itu ada herbalnya apa? Ini apa herbalnya? Oh, untuk herbalnya saya tidak menggunakan herbal ya kalau terapi ambien itu ya. Tapi kalau mau herbal, tanyakan kepada coba Pak Burhan, itu yang spesialis herbal yang memahami. Dia kan jual herbal. Kalau saya biasanya tetap terapi cuman saya kasih madu, batu soda, sama sari kurma. Itu setiap pasien saya terapi saya kasih itu. Gunanya untuk supaya stabil fisiknya si pasien. Terus madu dan habatus soda itu kan udah disunahkan oleh Rasulullah obat segala penyakit kecuali kematian. Sama dengan bekam posisinya. Jadi boleh makan daging ya? Boleh apa? Nggak boleh makan konsumsi daging. Saya kurang memahami betul ya untuk apa kalau untuk makanan yang dikonsumsi. Cuman tahu saya tuh kalau yang terlalu pedas itu jarang. Ya. Saya dengar-dengar nggak boleh makan daging karena apa misalnya apa itu kan. Kurang tahu, saya belum memahami di situ ya. Harusnya kita browsing juga ya, tanya sama yang memahami tentang soal makan. Nah, karena kan alasannya kita harus jelas. Ya. Soalnya kayak orang yang kena kolesterol, dokter melarang. Saya pun membolehkan, nggak ada pantangan makan. Bedanya dilatih sedikit demi sedikit. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak pas saya yang terbebas. Maka gala-gala boleh.
Yang tadinya sama dokter dilarang makan ini, sekarang yang udah terbebas. Oh, iya. Kalau buat Karena Itu beda kita itu dengan dokter itu beda. untuk ukuran panasnya kelapa itu seberapa, Mas Sigit? Ya kira-kira lah, ya kira-kira didudukin tahan gitu. Kondisi panas tapi tidak terlalu panas sekali gitu. Kira-kira anget tapi di atasnya anget lah, mungkin seperti itu. Karena ya kita sendiri lah, kalau seandainya kali otomatis kulit kita kan akan melepuh kena panasnya itu. Tapi kalau anget di atasnya anget, itu masih tahan. Itu karena beda dengan kai yang sesungguhnya, yang dipanaskan memerah itu berbeda dengan yang panas sekedar panas, itu beda. Kalau besi yang dipanaskan sudah panas, saat ditempelkan kulit biasanya melepuh. Tapi kalau sudah merah sekalian, membara, ditempelkan itu akan dingin. Kulit hanya kering saja, tapi tidak melepuh. Itu bedanya. Dan ini sementara yang akan dalam merupakan hanya penggabungan. Dalam arti bukan kayaknya, hanya memindahkan panas tadi ke dalam kelapa. Posisinya didudukin. Jadi panasnya kira-kira anget-anget di atasnya anget gitu. Kalau untuk ini misalkan sudah diduduki, sudah dipanaskan, diduduki, nanti kalau sudah dingin dibakar lagi bisa itu atau hanya cukup sekali saja? Cukup sekali saja mas biasanya. Biasanya cukup sekali saja. Cukup sekali saja. Ya kalau dia mau ngulang kedua kali sebaiknya nanti terapi berikutnya ya ditekam lagi setelah kita tekan lagi tadi terapi berikutnya supaya si kulit pun tidak mengalami kerusakan loh mas. Kalau panas nanti udah dipanasin lagi ya mungkin kulit akan mengalami iritasi, jadi sekali saja dan bisa diulang pertemuan berikutnya. Itu apabila misalkan habis bekam, setelah itu untuk penggunaan kainnya itu di rumah setelah pulang itu Boleh ya, boleh, tidak masalah.